Kemudian seperti apa penanganan dari DBD yang kini kian mewabah? Kami telah terhubung dengan Direktur Pencegahan Tular Vektor dan Zoonotik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Selamat siang, Dr. Siti. Ini seperti apa kalau Anda lihat peningkatan ataupun juga penurunan wabah DBD di Indonesia? Apakah memang angkanya terus meningkat atau justru ada terjadi penurunan dari datanya? Baik, selamat siang Mbak Zakia. Jadi kalau kita lihat angka penyakit atau orang yang terjangkit demam berdarah ini sampai dengan Februari ini angkanya masih terus bertambah. Walaupun kami melihat beberapa daerah yang tadinya terjadi peningkatan kasus yang cukup tinggi sudah dapat dikendalikan, seperti misalnya Kota Manado, Kabupaten Kapuas, dan bahkan Kabupaten Ponorogo sendiri di Jawa Timur itu angkanya sudah bertambahnya tidak meningkat tajam. Jadi kami melihat ada kecenderungan penurunan jumlah kasus. Khususnya untuk kematian masih kami lihat ada beberapa daerah tapi sudah sangat sedikit jumlah kematian per harinya. Bahkan ada satu hari yang hanya kematian secara nasional melaporkan itu hanya dua kasus saja. Seperti itu Mbak Zakia. Baik, Dr. Siti, kemudian ada tidak penanganan khusus yang dilakukan untuk daerah-daerah yang saat ini angka penderita DBD-nya tinggi begitu dibandingkan dengan wilayah lain? Seperti apa penanganan khusus yang diberikan? Ya, kita tahu bahwa menangani demam berdarah ini hanya dua. Pertama adalah melakukan pemberantasan sarang nyamuk secara massal dan serentak. Yang kedua adalah tentunya kalau sudah ada kasus, kita harus melakukan fogging fokus. Jadi di mana ada kasus demam berdarah, maka dilakukan dulu kemudian pemeriksaan apakah di sana ada tempat-tempat perindukan nyamuk, dan itu kemudian kita lakukan pemberantasan sarang nyamuk dulu tentunya dengan memberikan larvasida dan atau abate seperti itu, dan terakhir tentunya melakukan fogging. Karena tujuan daripada fogging ini adalah kita mengurangi sebanyak-banyaknya populasi dari nyamuk dewasa. Nah, kita tahu nyamuk dewasa ini kalau sudah ada penderita yang demam berdarah, maka kemungkinan nyamuk dewasa yang betina ini akan membawa virus dengue itu kemana-mana sampai dengan umur daripada nyamuk itu sekitar 14 sampai dengan 28 hari. Nah, ini yang menjadi tantangan kita tentunya mengapa kita melakukan fogging, dan cara melakukan fogging ini harus betul, karena kalau tidak seolah-olah nanti masyarakat merasa aman sudah melakukan fogging, tapi PSN tidak dilakukan, tapi akan tetap terlihat bahwa jumlah kasus yang terjangkit demam berdarah ini akan masih meningkat. Baik, Dr. Siti, kemudian kalau perbedaan antara demam berdarah dengue dengan demam dengue, ini apa sebenarnya bedanya, Dr. Siti? Ya, kalau demam berdarah dengue itu sudah terjadi perdarahan di mana trombosit itu turun di bawah 150.000. Jadi memang kita mengharapkan kalau sudah di bawah 150.000, maka seseorang itu harus mau ke rumah sakit. Kami masih melihat beberapa kasus itu kalau trombositnya sudah sangat rendah, orang tua itu masih tidak bermau anaknya dirawat di rumah sakit. Padahal kita perlu monitor yang sangat ketat dengan pemeriksaan darah setiap 4 jam sekali untuk memantau tidak semakin terjadi perdarahan. Baik. Artinya harus ada juga perhatian khusus begitu ya bagi orang tua untuk melihat tanda-tanda ataupun juga adanya sejumlah tanda di anak ini apakah memang sudah DBD atau tidak begitu ya. Baik, terima kasih Dr. Siti Nadia atas informasinya dan sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.